Nah, insiden itu membuat Joyong teringat perjuangannya dalam mengumpulkan uang tersebut, di mana sebagai petugas bea cukai, ia membantu si dolar dalam menyelundupkan barang haram dan mengirimnya ke berbagai negara Asia. Sebagai gantinya, ia mendapat bayaran yang lebih besar. Hanya saja dolar penasaran mengapa Joyong gak memakai jam tangannya. Padahal mah Joyong sudah memeriksa jam tersebut yang ternyata cuma imitasi. Namun sekarang tindakan Dongju itu membuatnya benar-benar marah dan bersemangat untuk merebut apa yang diinginkannya. Sama seperti dulu, ia yang menginginkan jam asli langsung membunuh si dolar. Artinya kali ini ia akan benar-benar serius. Besoknya Mansik menyerahkan penemuan uang yang banyak itu kepada timnya si Bejo, di mana kasus tersebut seketika viral sehingga presiden menyerahkan kasusnya kepada Jaksa Agung. Dengan begitu, Joyong gak bisa lagi merebut uangnya karena orang-orangnya yang hanya berkuasa di kota gak mampu melawan kekuasaan presiden, termasuk komisaris yang sejak tadi menghindar. Dan inilah tujuan mereka yang bergerak di balik layar. Hanya saja mereka cukup sedih karena Udin gak ikut merayakan. Yah, Udin masih sibuk dengan kerjaannya sebagai polantas, meskipun resah karena sangat ingin bergabung dengan yang lain. Nah, dengan hilangnya uang si Joyong, rekan bisnisnya pun mulai protes, utamanya si Leo yang jasa premannya belum terbayarkan. Berbeda dengan Inarko yang gak peduli lagi soal itu. Toh, ia sudah menyelesaikan produksi candy terakhir sesuai perjanjian. Tentu saja Joyong gak membiarkannya pergi. Alasan kalau ada pesanan baru dari Jepang, sambil ngancam kalau ia gak dapat menjamin keselamatan wanita itu jika Inarko meninggalkannya. Jelas dong Inarko langsung menggamparnya, tapi dengan segera Leo mengancam Joyong, namun si Gondrong gak membiarkan Leo. Ya, Joyong beneran emosi, gak mau tahu. Pokoknya mereka semua harus mengikuti aturannya seperti sebelumnya sampai semua keinginannya tercapai, membuat Inarko dan Leo gak bisa apa-apa. Beralih ke Udin yang sangat terkejut melihat mereka ada di rumahnya mengajak keluarganya bermain. Ya, sebagai teman, mereka tentu gak membiarkan Udin terpuruk sendiri. Intinya, mereka meminta Udin bergabung kembali setelah keadaan sudah membaik. Namun, kan Mansik gak berhenti nangis karena tempat si Udin pindah sangatlah jauh. Tapi sebelum mereka pulang, Udin berterima kasih kepada semuanya, utamanya kepada Dongju, karena gak bertanya apapun, sama seperti dulu. Ya, saat itu Udin terpuruk akibat didiskualifikasi dalam pertandingan, dan satu-satunya orang yang muncul menghiburnya hanyalah si Dongju yang melindunginya dari hujan tanpa bertanya apapun. Karena Dongju ngerti kalau dalam kondisi seperti itu, seorang pria gak ingin menjelaskan apapun selain mengobati lukanya sendiri. Dan sekarang Dongju melakukan hal yang sama karena percaya kepada Udin. Di saat yang sama, komisaris buru-buru ke tempat kumpul karena dipanggil wali kota. Namun, ya, Joyong melampiaskan kemarahannya ke kepala jaksa yang membiarkan uangnya dirampas. Padahal kan, kepala jaksa juga gak bisa apa-apa karena presiden menyerahkan kasusnya kepada Jaksa Agung. Namun Joyong gak peduli. Intinya sekarang, ia sudah gak percaya lagi ke kepala jaksa. Dan rencananya kali ini tuh ada hubungannya dengan komisaris. Dongju sendiri sangat bersemangat untuk latihan, namun ya, penyakitnya tiba-tiba kambuh, bahkan ambruk sebelum mengangkat panggilan dari Hana. Besoknya Udin cukup lega setelah mendapat pemberitahuan kalau pinjamannya tuh telah disetujui. Dan karena seminggu lagi akan pindah, ia pun memutuskan ambil cuti agar dapat membantu yang lain. Nah, di depan markas, Hana bingung melihat darah di pakaian Dongju. Namun Dongju alasan kalau itu darah penjahat yang dipukulnya kemarin. Sok-sok baik-baik saja, padahal itu darah mimisannya semalam. Untungnya Hana gak curiga, apalagi Udin akhirnya muncul untuk membantu. Namun tiba-tiba Bejo melaporkan sesuatu, membuat mereka sangat terkejut karena ditemukan gadis remaja yang meninggal setelah makan candy. Mereka tentu yakin kalau itu ulah Joyong dan Inarko, namun Dongju yang sadar akan keberadaan Inarko segera mengejarnya. Sialnya, penglihatan Inarko tiba-tiba kabur. Ya, Inarko mengidap hipoglikemia alias gula rendah. Untung ia membawa injeksi glukagonnya sehingga Dongju pun segera membantunya. Tapi meskipun selamat, Inarko akhirnya ditangkap.
Di saat yang sama, Kim mengabari Mansik kalau kasus kelinci emas berhasil dilimpahkan ke Jaksa Agung, yang artinya Joyong gak dapat membunuh si kelinci lagi. Setelahnya, Mansik menugaskan Dongju dan Udin untuk menyelidiki peredaran candy, yang infonya dibeli dari mall dekat sana, di mana mereka gak sadar kalau itu adalah bagian dari rencana penjebakan si Joyong. Nah, ketika sampai di mall itu, Udin tiba-tiba mendapat kabar kalau pinjamannya dibatalkan, sehingga ia pamit sebentar kepada Dongju untuk ngurus pinjaman tersebut. Sementara Inarko ternyata mampu melepas tangannya dari borgol. Nah, sesampainya di bank, Udin sangat terkejut setelah tahu alasan pinjamannya dibatalkan karena si kambing sebagai komisaris nggak setuju. Sedangkan Inarko langsung melabrak Joyong yang melanggar perjanjian. Yah, Inarko setuju memproduksi candy asalkan tidak diedarkan kepada wanita dan anak di bawah umur. Namun Joyong gak menggubrisnya, membuat Inarko terkejut, baru ngerti kalau itu adalah penjebakan untuk Dongju. Masalahnya sekarang penyakit Dongju kumat bersamaan dengan preman si kambing yang bermunculan, membuatnya gak ada pilihan selain kabur. Sayangnya posisinya sudah terkepung, dan meskipun berusaha ngelawan, ia tetap gak berkutik karena si kambing sudah menunggu momen tersebut. Momen di mana ia dapat menghajar Dongju sepuasnya. Yah, dalam kondisi normal aja Dongju sulit mengalahkannya, apalagi dengan kondisi sekarang. Dan menariknya, meskipun Dongju sudah lama menyembunyikan cedera otaknya, sebagai pelatih si kambing ternyata tahu penyakit itu. Tentu saja Dongju sangat marah, tapi kan si kambing pasti menghantamnya hingga gak berdaya. Gak berapa lama Udin yang sampai terkejut ketika menemukan ponsel Dongju, tapi terlambat Dongju sudah menghilang. Dan yang tersisa hanya darahnya, di mana dengan sangat bersalahnya ia mengabari yang lain. Yang pasti mereka semua panik, utamanya Hana. Nah, si kambing membawa Dongju ke sebuah kontainer dan Joyong sudah menunggu dengan sangat bahagia, lengkap dengan suntik narkoboy dosis tinggi. Inarko yang melihatnya jelas sangat terkejut, namun ia berusaha menyembunyikannya, dan setelah si Joyong pergi, barulah ia diam-diam memberikan penawar kepada Dongju. Joyong sendiri menyerahkan Dongju kepada si Gondrong yang rencananya nih akan dibuang ke laut. Nah, di tengah jalan Dongju segera menyuntikkan penawar tersebut sambil tersenyum. Dengan begitu ia membuka kontainer dan melompat ke mobil si Gondrong. Ya, selain memberikan penawar, Inarko juga melepas kunci kontainernya sehingga Dongju dapat kabur, membuat si Gondrong emosi menyuruh anak buahnya mengejar. Jadinya Dongju yang diserang gak ada pilihan selain merebut pisau itu, sehingga para warga salah paham menganggap Dongju sebagai penjahatnya. Ya, akibat kesalahpahaman Dongju ditetapkan sebagai tersangka penyerangan sekaligus pecandu narkoboy. Tapi karena Dongju hilang entah kemana, dia pun dijadikan DPO. Yang pasti Mansik dan lainnya segera mencari. Pokoknya mereka harus menemukan Dongju lebih dulu daripada polisi. Tapi berjam-jam dicari, mereka gak kunjung menemukannya, termasuk Hana yang mengira Dongju pulang ke sasana tinju. Sedangkan Mansik berusaha menghapus semua jejak darah Dongju, biar polisi gak menemukannya. Masalahnya adalah Joyong mengumumkan hadiah sebesar 100 juta bagi orang yang berhasil membunuh Dongju, sehingga gelandangan sampai preman di kota itu bersemangat mencari Dongju, dan komisaris gak bisa apa-apa karena ia sudah menerima jam tangan dari Joyong. Yah, saat itu Joyong menjadikannya salah satu orang kepercayaan dengan syarat yang cukup mudah. Hal itu tentu membuat mereka panik, sampai-sampai si Kim mengira Dongju kabur ke apartemennya, sehingga ia segera kembali, tapi nggak menemukan Dongju di sana. Tapi saat ingin pergi, ia tersadar dengan mobil aneh di dekat apartemennya. Yah, itu mobil putih si Inarko, di mana Dongju memang terkapar di sana. Karena itu Kim ingin membawanya pergi. Namun Inarko tiba-tiba muncul untuk memberikan penawar selanjutnya, karena dosis yang disuntikkan si Joyong benar-benar mematikan. Setelahnya Inarko menyerahkan keselamatan Dongju kepada si Kim, sehingga Kim berencana membawanya keluar kota sambil mengabari Mansik. Sialnya semua jalan keluar dijaga polisi, bahkan saat ingin kembali. Yah, itu si Gondrong. Untung Kim dengan sigap menangkap pisaunya lalu membuang si Gondrong di sana. Di saat yang sama, markas mereka malah diserang si Leo.
Yah, entah gimana ceritanya Leo menemukan markas tersebut. Yang pasti si Sergei dan Guangse langsung dihabisi. Beralih ke Kim yang gak tahu mau kemana lagi. Dan karena Dongju semakin kritis, ia pun teringat dengan pengalihan sahamnya. Alhasil ia pun terpaksa menghubungi kakaknya. Yah, demi menyelamatkan Dongju, Kim rela memberikan semua sahamnya. Dan sebagai orang yang gak mau rugi, Sokon tentu setuju. Alhasil Dongju pun berhasil diselamatkan di salah satu tempat tersembunyi, lengkap dengan dokter kepercayaan Sokon. Gak berapa lama yang lain pun datang dengan sangat lega setelah melihat Dongju selamat. Hanya saja Sokon mampunya memberi keamanan selama 3 hari. Artinya mereka harus menangkap si Joyong bagaimanapun caranya. Tapi masalahnya Hana memutuskan untuk bertindak sendiri, di mana besoknya ia ke area konstruksi belum jadi, lengkap dengan snipernya. Lalu apa yang direncanakan Hana?